enjoy kayaknya ya. Kita ketemuan tamu ya yang sangat terhormat teman-teman, yaitu dari teman-teman IPNU. Dan ini alhamdulillah ini 3 serangkai ini ada di semua lini ya, di kabupaten ya, di provinsi maupun di pusat. Dan sebagai salam penyemangat kita sebelum kita masuk ke sana, salam S3 Serbi Sugiarto. Oke, sebelum kita ke sana teman-teman silahkan panjenengan memperkenalkan diri masing-masing dari ujung paling kanan ke kiri, nama, alamat, juga struktural sebagai apa. Monggo. Oke, terima kasih Pak Sugiarto. Ya. Serbi Sugiarto ini. Siap. Kenalan, nama saya Masna Seketo Salwa. Ya. Bisa dipanggil rekan Masna kalau di IPNU Pak. Ya. Rekan. Aslinya dari Jaksa. Dari Jaksa. Kalau hari ini menjabat sebagai struktural Banom Nahdlatul Ulama, Ya. IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ya. tingkatannya kabupaten. Sebagai ketua PC IPNU Kabupaten Pati. Oke. Selanjutnya, monggo Mas. Baik, mohon izin Bapak, nama saya Muhammad Rigza Hasbala, bisa dipanggil rekan Rigza. Kalau di IPNU hari ini saya beraktivasi di PW IPNU Jawa Tengah. Ya. Bidang Di tim instruktur kaderisasinya. instruktur kaderisasi, luar biasa ya, dan luar biasa. Lanjut. Siap, terima kasih. Sebentar, tadi asli mana lu? Ya lupa asli Kajen. Oke, lanjut. Siap. Izin, nama Ya. saya Muhammad Salman. Ya. Saya berasal dari Desa Kertomulyo Terangkil. Kertomulyo Terangkil. Sekarang di pusat sebagai Sekarang di IPNU, kemarin Ya. ditarik di pimpinan pusat sebagai sekretaris pers jurnalistik. Sekretaris pers jurnalistik. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Oke, teman-teman, saya mungkin kita juga dulu, saya juga pernah belajar loh, cuman memang kiprah di sana memang belum, karena memang basically kita berangkat dari sekolah umum, ya. Oleh karena itu, saya kalau jenengan berangkat dari IPNU, pasti masing-masing teman-teman sudah sangat paham tuh, terbuka, paham, mengerti. Kita buka cover zone itu supaya kita masuk dari sisi masyarakat awam dan masyarakat umum, ya, sehingga jenengan bisa lebih mengeksplorasi dari IPNU, biar teman-teman ini juga terbuka dan ternyata seperti itu. IPNU ada di semua tingkatan. Jenengan aktif mulai sejak kapan? Kalau saya aktif di tahun 2016. 2016, berarti sudah 4 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun. Oh ya 6 tahun, 6 tahun. Sudah 6 tahun. Oke. Berangkat dari mana Mas belum menjadi PCNU? PC IPNU? Dulu kan yang namanya IPNU kan ada jenjang kaderisasi. Ya. Kaderisasi pertama itu Makesta, kedua itu Lakmut, ketiga itu Lakut. Yang pertama ini Makesta. Nah, dulu tapi berangkatnya saya, Pak. Jadi gini, di dalam struktural IPNU itu ada lembaga yang seperti Banser, Pak. Oh. Namanya itu CBP. Korps Brigade Pembangunan. Nah, saya berawalnya masuknya itu lewat itu dulu. Lewat Justru, CBP. Ya. Lewat Jago Keprok sih. Nah, terus Nah, lewat kaderisasi itu di tahun 2016. Nah, saya kiprah ikut PAC. PAC dari Jaksa. Ya. Nah, tahun 2017 saya alhamdulillah terpilih menjadi ketua PAC. Nah, tahun 2019 saya selesai, saya ikut kepengurusan PC IPNU tahun 2019 2021 karena periodiknya kan cuma 2 tahun. 2 tahun. Semua tingkatan 2 tahun ya? Kalau tingkatan wilayah sama pusat itu 3 tahun. Oh, yang desa kecamatan 2 tahun. Itu 2 tahun semuanya. Oke. Maka dari situ terus akhirnya berproses di tahun 2021 alhamdulillah dikasih amanat yang luar biasa yang sangat hari ini saya bersyukur lah menjadi ketua cabang IPNU Kabupaten Pati ya, ini baru 1 periode ya. 1 periode. Bisa, ini 1 tahun ini. Baru tahun pertama. Bisa berapa kali, Mas? 1 kali aja, Pak. Oh, sekali. Keren tuh ya. Gak boleh 2 kali, Kalau di Pak. IPNU enggak bisa 2 kali. Gitu ya, keren. Karena memang usia cepat kader ya, waktu juga cepat. Bisa masuk kabupaten ya. Kita bisa ke umum. Nanti ke provinsi maupun ke pusat. Kalau bisa masuk untuk IPNU bicarane rek ini kan banyak-banyak anakku yo SMA loh. Gambil loh, Pak. Gitu ya. Gambil banget. Bebas apa harus mondok harus di sekolah enggak ya? Yang penting umurnya itu 13 sampai 24 tahun hari ini. 13 sampai 24
4 tahun itu usia IPNU IPPNU. Dan itu nun sewu dan itu berlaku menyeluruh ya? Menyeluruh, Pak. Menyeluruh ya. Menyeluruh semuanya. Setiap saat bisa masuk, apa ada pendaftaran atau apa itu? Biasanya kalau di desa-desa itu membuka pendaftaran. Di desa itu yang hari ini bisa bikin Makasta itu di tingkatan ranting, Pak. Kalau PAC hari ini kita optimalkan untuk jenjang selanjutnya. Kalau ada teman-teman mau ikut IPNU PPN sih mudah saja. Ini kalau ikut Makasta di desa-desa itu udah selesai. Ada ya? Udah jadi anggota. Ketemu dengan ketua-ketua pimpinan ranting, Pak. Oh, setiap desa ada. Setiap desa ada. Setiap desa Dan ada. alhamdulillah ya belum semua sih ya. Karena memang Kabupaten Pati ini luas sekali. 406 desa ya. 406 Berapa? desa. Kalah dengan Pakalusan. Pakalusan desa. Berapa persen sudah? Kalau kita bilang berapa persen, hari ini kita memasuki angka 45%. Kalau desa ya. Iya, soalnya kan kita hari ini udah ada 150 ranting, ya, 21 PAC dan 25 komisariat yang telah terbentuk, ter-SP dan hari ini aktif eksis. Boleh dicek lah teman-teman hari ini di Instagram. Iya. Tapi kelebihan IPNU, Pak, kita hari ini tuh mungkin teman-teman itu mengiranya IPNU itu apa sih. Kegiatan kita banyak loh. Lomba-lomba sering kita adakan di IPNU PPNU. Di semua tingkatannya. Tingkatan itu. Nah, sebentar, kembali ke pendaftaran. Kalau anak sekolah kan macam-macam loh. Anak sekolah ada yang mondok di Kudus sebulan sekali pulang, atau peternak saya itu Semarang, tapi dia 2 minggu sekali pulang. Itu gabungnya padahal dia di asrama. Gabungnya. Kalau harus di kampung bisa kayak gitu, atau di tempat dia belajar. Kalau biasanya di tempat misal dia yang mondok nih ya, dia mondok nih ya. Misal nanti pulang, itu bisa ikut di sini. Kalau enggak, nanti misal dia di asrama sana, itu bisa menyesuaikan di daerah sana. Keanggotaannya piye? Keanggotaannya itu udah ada KTA. Maksudnya itu dia misalnya sini, tapi dia sekolah sana 2 minggu sekali pulang, bisa dipakai juga ya? Bisa. Iya. Fleksibel, Pak. Yang pada intinya kita di sini itu belajar lah, Pak. Kita punya 3 slogan. Belajar, berjuang, bertakwa. Kita sebagai pelajar wajib lah kita punya untuk belajar. Iya. Dan memang saya setuju ada pembatasan umur. Sekarang 24 ya? Iya, 24 tahun. Itu pembatasan umur yang realistis, karena setelah orang itu mencapai umur 25 tahun, tentu dia sudah mulai jenjang pendewasaan, masuk ke Ansor. Ansor itu juga 25 sampai maksimal 40 ya. Maksimal 40. Ya, itu teman-teman yang itu yang dari PC. Jenengan piye kok sampai tekan provinsi iki piye ceritane Cah? Direkomendasikan ya kemarin, Pak. Kebetulan saya di PC IPNU Kabupaten Pati kan periode kemarin 2019-2021 saat ketuanya rekan Salman sebelah saya ini ketua saya sekretarisnya, lalu bersama dengan ketua karena percabangan diminta rekomendasi nama siapa yang akan dimasukkan di wilayah. Lantas akhirnya nama kami masuk dipertimbangkan secara potensi ada, lalu dimasukkan di struktur wilayah. Dan kebetulan memang akhirnya karena memang saya juga ada basic di tim instruktur, karena memang kalau di Ansor istilahnya LI, Pak, latihan instruktur. Kalau di IPNU kita ada yang namanya Latin. Latihan instruktur. Kebetulan saya latihan instruktur itu sampai di Jawa Timur. Di Lamongan tahun 2020, kemarin juga Latin 2 dan tingkatan selanjutnya. Dan memang intens untuk diminta wilayah dampingi proses pengkaderan atau pelatihan IPNU IPPN di berbagai cabang yang ada di Jawa Tengah seperti itu, Pak. Tapi secara pengalaman, jenengan sudah pernah menjadi sekretaris ya untuk PC. Itu belum ya? Berangkatnya malah dari ranting saya, Pak, ketua ranting IPNU Kajen dulu 2017 saya ketua ranting. Umur saya ketua PAC dulu malah. Oh gitu. Ini dulunya di tahun 2021. Ini rival saya. Rival. Tapi rival organisasi. Bukan Enggak rebutan cewek toh. Fastabiqul khairat. Oh gitu ya. Terus berjenjang dari ranting terus ke sempat ke PAC juga. PAC juga ya. Cabang itu benar-benar berjenjang. Jadi memang kaderisasi itu memang lebih matang ya kalau memang berjenjang dari bawah. Ngerasa norek. Jadi sandal jepit, dari sandal macam-macam yang ngerasa nih. Gitu. Memang harus seperti itu. Terus sekarang aktif di
di wilayah. Wilayah tadi ya sebagai tim Instruktur kategorisasi ya. Iya. Ya, nanti kita akan OCI ya masing-masing. Yang dari pusat, ya ini berangkat dari mana dan sekarang sampai ke mana? Siap, izin. Kebetulan saya itu masuk di IPNU mulai tahun 2010. Aktif jadi anggota di Ranting. Kemudian 2011 diangkat jadi ketua, sudah terpilih. Habis itu di PAC. Ya. Pernah menjadi wakil ketua, pernah menjadi sekretaris juga di PAC, terus habis itu ke cabang, pernah menjadi wakil sekretaris bidang kaderisasi, terus habis itu 2019 tadi, 1921 jadi ketua cabang. Kemudian di wilayah itu saat saya jadi ketua cabang, secara bersamaan saya diangkat di direktur riset IPNU Jawa Tengah. Kemudian hari ini kabarnya masuk di PP karena belum pelantikan Pak. Akhir Desember nanti kita. Tapi bisik-bisik sudah dong. Bisik-bisik sudah. Makanya tadi ketika disampaikan dari PP ya rodok. Belum resmi Pak. Gitu ya. Akhir Desember nanti lah. Ya, tapi wajar. Bisa dipastikan lah itu. Gaya sidik. Gitu ya. Jadi memang benar saya berjenjang. Oke, saya berusaha untuk menyatukan jaringan bertiga. Dari organisasi yang panjenengan geluti, tentunya kan nggak cuma satu-satunya dong. Ya, mungkin aktif juga di beberapa organisasi yang lain. Ya, tapi IPNU tentu setelah menjadi satu pilihan, apalagi semua tingkatan pernah menjadi pimpinan, apa yang panjenengan rasakan di sana? Hikmah ke ulamanya atau saya bicara ke internal dulu di dalam seperti apa dan bagaimana kiprah panjenengan di masyarakat maksud saya itu. Monggo. Kalau pribadi saya sendiri merasakan di tubuh Nahdlatul Ulama sendiri nggak nyangka Pak ya. Karena saya dikatakan seperti ini, Mas. Banyak orang yang ingin masuk NU, Mas. Tapi orang yang ingin masuk punya ambisi seperti itu justru nggak masuk, Mas, dalam NU. Tapi ketika orang yang tidak mau ikut NU, tapi dia sebenarnya dengan rasa tulus, itu justru yang masuk NU, Mas. Dan saya berangkat dari situ Pak. Benar-benar dulu itu saya nggak, ya memang di IPNU kan memang jenjang pertama ya. Saya nggak di usia berapa ya, usia 16 tahun saya jadi ketua OSIS dulu. Saya dikenalkan IPNU di PAC. IPNU ini Mas, apa sih kegiatan kumpul-kumpul kayak gini, sebule asik Pak di dalamnya. Kita bertemu dengan orang-orang sekecamatan. Setelah kita dari kecamatan, kita ketemu orang sekabupaten Pak. Relasi saya itu banyak kan. Dan apalagi kan pas saat itu juga saya menggeluti bidang usaha ya. Jadi punya usaha. Terbantu dengan adanya itu, banyak teman, banyak rezeki. Gitu. Dan alhamdulillah kalau saya merasakan hari ini kita ya memang saya hari ini sampai di titik ini barokah NU luar biasa sekali. Barokahnya Pak. Gitu ya. Bukan apa yang saya berikan, bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang bisa saya berikan kepada NU ini, utamanya di IPNU PPNU. Karena prioritas saya hari ini di IPNU PPNU. Memberikan edukasi kepada kader-kader yang masih polos-polos gitu, menjadi tanggung jawab kita bersama. Soal wawasan, soal Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Suci-suci lah bahasanya. Masih perawan lah. Gitu ya. Kalau pandangan panjenengan, piye Mas? Bagi saya IPNU sendiri itu ruang belajar, Pak. Karena kami ada istilah bahwasanya IPNU itu kawah candra di mukonya NU. Kalau kawah candra di muko dalam kisah Gatotkaca itu kan kawah di mana Gatotkaca direndam sampai dia punya otot kawat balung besi. Pun juga sama. Di IPNU itu kita direndam, kita dituntut untuk belajar di mandiri, kita diranting di PAC. Nggak tahu anggarannya dari mana, nggak tahu fasilitasnya dari mana, tapi nyatanya kita bisa melaksanakan kegiatan, bisa melaksanakan event. Orang pikir anggaran itu, penting melaku banyak jalan menuju Roma. Itu yang membuat kita banyak belajar hal, komunikasi, networking, jejaring dan lain sebagainya, soft skill. Dulu mungkin kalau kita nggak tertampa oleh IPNU, berbicara di podcast seperti ini mungkin nggak tahu mau ngomong apa, rugi gitu. Dan yang jelas memang murni dan tulusnya itu memang benar-benar ada. Karena kalau nggak tulus nggak bisa. Idealismenya itu loh, itu yang masih ada di teman-teman. Kalau nggak tulus udah
tereliminasi ya. Tereliminasi Ya, diseleksi ya. oleh Seleksi alam. alam lah. Seleksi Ya. alam. Kalau dari jenis jenengan, Mas? Siap. Saya sudah kisaran 12-an 13-an tahun saya di IPNU kan. Ketika berbicara apa yang kemudian membuat saya interest di organisasi ini itu ya satu itu tadi, ini adalah ruang belajar tadi, ruang berkembang untuk kita dulu siapa sih gitu. Saya mendapatkan banyak hal yang mungkin hari ini rodok dikenal lah di kalangan pelajar NU Kabupaten Pati, kemudian mendapatkan banyak jejaring kenal beliau. Saya dulu itu pemalu aslinya, maka sekarang malu-maluin. Iya. Dari organisasi IPNU ini yang kebetulan ada di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat, dan organisasi ini itu membuka peluang selebar-lebarnya untuk mereka para pelajar yang siap berkembang. Yeah. Kalau kalian di organisasi itu cuma sekedar jadi follower, cuma males-malesan dan tidak memiliki inovasi, tidak memiliki keinginan kuat untuk berkembang, mengembangkan diri, sama saja. Iya, selesai di tempat. Maka ya selayaknya organisasi yang lain lah, IPNU ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kalian mengembangkan diri. Iya, beras untuk menuju ke sana harus berkesan sama gabah, sehingga dari sanalah akan muncul satu inti satu sesuatu yang murni itu dan bisa dimanfaatkan itu loh. Sama juga dengan teman-teman. Saya dari internal saya sudah bisa menangkap bagaimana panjenengan berkiprah, bagaimana termasuk langkah dan jeripayah panjenengan. Ya, kalau keluar biasanya jenengan mungkin ada pengalaman berinovasi dengan apa yang kira-kira jenengan itu ternyata di luar IPNU itu juga ada anak-anak muda yang kreatif dan lain sebagainya. Dan monggo. Kalau hari ini saya mendorong para pelajar itu untuk itu Pak ya, kreatif inovatif dalam bidang usaha ya. Usahanya dalam arti gini loh, kita kan hari ini peluang kita di IPNU PPNU kan kita banyak sekali jejaring yang kita dapatin, atau teman-teman kita kan banyak ya. Itu peluang. Saya hari ini mengupayakan lah, mengajak kepada teman-teman semuanya untuk melek kreatif inovatif, membaca peluang yang ada. Dan hari ini pengusaha ya. termasuk saya sendiri ketika jadi ketua cabang, saya langsung bikin outlet Pak, Gede Pelajar. Itu dari jasa sana itu spesial untuk teman-teman kan biasanya punya UMKM kecil-kecilan gitu loh Pak, jajan-jajanan. Saya taruh ke sana. Jadi jajanan jadi pusat pusat teman-teman itu mau bersinggah lah. Teman-teman pelajar bersinggah di sana. Jadi gini, saya tertarik itu. Contoh ini, saya itu sejak kelas 5 SD dulu sudah jualan es lain. Jadi memang Bu Guru itu boleh tapi harus ranking 1 gitu loh. Saya kan alhamdulillah lah waktu itu SD, terus akhirnya sampai kuliah pun saya juga macam-macam deh, dari laundry, dari taman bacaan kalau di era dulu, CD program, wartel, warnet, macam-macam, fotokopi saya pernah punya, macam-macam. Tapi setelah tak pikir-pikir ini loh, coba nanti dicocokkan ya. Kan saya kengayanan deh. Saya itu masih mahasiswa dulu, tahun saya berkecimpung dengan perbankan itu mulai tahun 97 ya, sebelum rame itu. Saya tuh dapat waktu era itu dapat 25 juta BRI. Terus 50, 100. Tapi setelah pikir-pikir aku kengayanan, tapi nggak tahu ya. Tapi maksud saya yang mau tak sampaikan itu benar, sepanjang dia lebih mengutamakan belajarnya loh. Tapi kalau sudah mulai terkikis itu. Jadi saya itu aktivis, teman ini aktivis SMP SMA. Cuma waktu kuliah itu saya aktivis awal, bapak datang pakai truk waktu itu kecelakaan, tabrakan itu loh. Bapak datang ke kos, jalan kaki,
kamu nggak usah aktif. Kamu sekarang fokus segera selesai dan kerja. Itu yang bikin rontok semuanya, Mas. Tapi saya juga nyesel itu. Saran saya, fokus organisasi, ya, bergaul sebanyak mungkin, terus tanamkan idealisme, ya. Lain-lain nanti akan mengikuti. Siap. Ya. Dan itu tadi bagus itu sepanjang memang mengutamakan belajar. Oke. Gitu. Intinya itu belajar, Pak. Menjadi seorang pengusaha ya. Belajar. Apalagi hari ini eranya kan influencer, Pak. Ya, Startup. Influencer. Ya. Oke, saya akan melangkah organisasi di atas panjenengan. Saya ngertilah bahwa teman-teman di PCN dan sebagainya, saya juga kenal dengan beliau, tentu menganggap jenengan adalah sebagai junior yang ke depan akan melanjutkan estafet ke panjenengan. Apa sih yang jenengan keluhkan selaku anak ini loh, kepada bapaknya? Ini Pak, penting ini. Ini aku ini Ibnu ki anakmu loh, gitu macam gitu. Monggo nanti biar kita sampaikan ya. Gitu. Baru keluh kesah. Kebetulan Pak PCNU sudah kita podcast loh. Sudah. Udah pernah podcast? Sudah. Tapi di kabupaten. Waktu itu pas hari santri itu. Hari santri Pak hadir enggak? Hadir. Oh Iya, panitia kita. Panitia, Pak. Tenangane nang di awal-awal itu loh. Nggih. Lho aku ora ngerti loh. Aku kemudian peletonnya kan saya ngarai. Lho aku di sana. Iya. Nanti bisa ditunjukkan dokumentasinya. Yang dokumentasi Cah Ibnu ya, Pak? gitu ya. Iya. S3 TV nanti lihat itu kan ada saya. Itu yang di YouTube PCN kan itu ada video dokumenter itu Cah gitu Ibnu ya? yang bikin itu. Gitu ya. Coba jadi selaku Ibnu sebagai Banom dan anak lah ya. Anak atau cucu batin. Dari Anak, itu Pak. Anak paling kecil. orang gelem cucu. Langsung aja, Mas. Gitu ya. Piye, monggo berkeluh kesah ke bapak-bapak. Monggo. Kalau Monggo ini ketua yang aktif lah ini. Dari yang kalau merasakan. berkeluh kesah sih sebenarnya semua itu berkesinambungan sih, Pak. Ya. Ada asiknya, ada dukanya. Terus juga hari ini memang yang menjadi problematika kita memang secara kita mengakses sumber daya manusia NU sendiri dipelajari ini sangat luar biasa sekali, tenaga yang esa sekali dari pengurus cabang. Memang ini butuh perhatian lebih dari yang seatas kita terkait hal-hal yang sifatnya itu memudahkan kita, termasuk dalam kita masuk ke dalam sekolahan ma'arif. Alhamdulillah juga, tapi udah banyak dibantu. Ini soal mobilitas yang kita hari ini hadapi juga intinya perhatian sih, perhatian yang kita minta lebih lah kepada para pelajar. Jangan disangka kita ini ayem-ayem meneng-meneng nggak ada keluh kesah. Sebenarnya banyak yang malah harus kita curahkan di sini ya. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Pada intinya seperti itu. Kita memang butuh dorongan ya. Jadi dari idealisme itu maka kan akan memunculkan ide-ide. Ya dari ide-ide itu, nah ini loh. Ini yang didorong ini. Iya, kalau tidak ada yang kegiatannya. memperhatikan kan semrawut malam, bulat malah menjadi masalah itu loh. Ya gitu. Oke, untuk teman yang sekarang yang ada di PW ya panjenengan. Mungkin sudah berapa lama di PW? 3 tahun. 3 tahun ya. Sudah mengerjakan apa aja di sana? Kalau saya karena memang konsentrasinya di instruktur kaderisasi ya Pak. Ya. Apa yang kita lakukan tetap pendampingan proses pelatihan. Jadi saya kalau sekali terjun itu paling minim 3-4 hari. Tidak mungkin di bawah. Jadi saya kalau ketika saya diminta ngawal sebuah pelatihan atau pengkaderan, kalau saya hanya bisa 1 hari atau 2 hari mending tidak. Karena nanti nggak akan maksimal. Artinya ketika saya menyanggupi untuk mengawal berarti saya datang sebelum pembukaan dimulai dan hadir setelah pulang setelah penutupan selesai. Jadi nanti juga sekaligus monitoring terkait follow up latihan, begitu ngawal lakmut, lakut sampai latihan instrukturnya di berbagai cabang yang ada di Jawa Tengah. Pelatihannya berupa apa aja biasanya? Kalau pelatihannya memang karena kita di tim instruktur kaderisasi kan ada kaderisasi formal di Ibnu Pak. Ya. Ada lakmut, latihan kader muda, ada lakut, latihan kader utama. Kalau di Ansor ada PKD, PKL, PKN. Saya itu bagian yang awal lakmut sama lakutnya. PKL sama. PKL, seperti itunya, dan latihan instrukturnya, awal pelatihan instrukturnya. Materinya pun juga bermacam-macam karena kan ada kurikulumnya.
Kalau Lakmut kurikulumnya seperti ini, materinya ini. Kalau Lakut naik level materinya seperti ini. Jadi saya dituntut untuk harus paham semua materi tersebut karena sewaktu-waktu ketika narasumber tidak hadir, mau tidak mau kita yang harus menggantikan. Bismillah. Kalau kurikulum itu yang menyajikan siapa atau mencanangkan siapa? Dari pusat ya. Breakdown tinggal melaksanakan dengan pakem-pakemnya itu. Sama sekali tanpa boleh inovasi. Tetap setiap periode 3 tahun sekali ada inovasi. Inovasi tapi sesuai dengan pakem yang ada. Pusat pun memberikan porsi kok. Ini yang pakem dan sekian persen ini sifatnya local wisdom lah, sesuai kearifan lokal masing-masing. Oke. Mas, dari pengalaman itu kita sih dari warga, apalagi ini kan anak putra Pati semua ya. Saya bangga loh, ini dari PC yo Pati, Pak PC pasti Pati lah. PW Pati ada, bahkan tingkat PP pun ada anak-anak Pati. Yang PW ada berapa orang yang dari Pati? Ada 5 ya. Kalau PP? Kalau PP, kalau Ibnu IPPNU kisaran 1, 2, Ibnunya 2, IPPNU-nya 4. Oh, 2 dan 4 ya. Sudah luar biasa mewarnai. Satu tingkatan mungkin kan kurang lebih sama lah. Berapa orang Mas pengurus? Kalau pengurus saya? Ya. Kalau Ibnu sendiri cabang hari ini ada 80 pengurus. 80. Kalau PB? 90. PP? 200 karena nasional ya. nasional. Karena harus mengakomodir semua wilayah. Tapi ini kita juga sangat berharap ya, kabarnya PP Ibnu sekarang dari Jawa Tengah juga ya? Iya, dari Demak ya. Pati kapan, Rek? Ini yang menarik. Ya. Dan tentunya demikian juga kalau PW pernahkah dari Pati sudah? Belum ya. Harapan saya selaku warga Pati dan selaku pemerhati gitu aja lah kegiatan anak-anak muda ini ke depan ada wakil-wakil kita yang berkiprah di Jawa Tengah ya, yang menjadi motor penggerak dan pemimpin di Jawa Tengah. Kira-kira ada yang minat ya? Kebetulan ini salah satu dari kita ini ada yang maju ini Pak. Harus. Rencana gitu ya? Iya. Monggo Mas. Monggo siapa dipersiapkan secara sekilas saja, visi dan misi disampaikan dan target-target kedepannya seperti apa. Mas siapa yang maju? Sana. Ini loh. Oh gitu. Panjenengan ya. Mas, nggak boleh malu-malu. Ini memang kita tuh fight. Ini dunia nggak dunia malu era 60-an, sekarang sudah era 2002. Panjenengan akan mewakili, saya juga dengar sekilas mewakili kita teman-teman pelajar itu untuk di tingkat provinsi Jawa Tengah di PW ya. Mungkin ada hal-hal menarik, terobosan-terobosan terkait dengan Ibnu, tidak overlap tapi melengkapi dan lebih menyempurnakan dari program yang ada. Monggo. Oke, mungkin beberapa untuk gambaran nih Pak, pasca kongres kemarin dengan keputusan-keputusan di Ibnu pada level nasional yang cukup fenomenal terkait pemangkasan usia dan lain sebagainya. Maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan nanti yang pertama tetap akselerasi kader. Bagaimana peremajaan usia pengurus Ibnu di berbagai tingkatan ini bisa disesuaikan secara bertahap sambil beradaptasi dengan aturan yang baru tanpa dengan humanis lah, tanpa harus kita memaksakan. Akhirnya membangun kesadaran kolektif bersama bahwa ini untuk kebaikan Ibnu, bukan untuk siapa atau siapa. Lalu yang kedua, tentu bagaimana kita nanti melakukan ekspansi untuk Ibnu IPPNU hadir di sekolah negeri, sekolah umum negeri. Karena per hari ini sekolah umum negeri itu nggak hanya Ibnu sebetulnya Pak, semua organisasi pelajar baik Ibnu, IPPNU, IPM, GSNI, IPA, IPNW, IP masuk semua. Tidak ada yang masuk. Oh. Nah, itu repotnya. Kalau di PTN, di perguruan tinggi baik negeri atau PTKIN, PTS kan sudah diwarnai oleh organisasi mahasiswa, PMI, HMI, GPNI dan sebagainya. Namun di pelajar itu sepi, Pak, dunia seperti itu. Nah, maka kita ingin mewarnai di sana, entah nanti berbasis internal atau eksternal, sifatnya pilihan lah. Tinggal melihat
peluang dan potensi IPNU IPPN untuk hadir di sana agar rekrutmen NU pun juga tidak hanya dari basis madrasah dan pesantren tapi juga dari sekolah umum negeri. Entah yang amalihnya NU entah yang anak orang tuanya NU atau yang ada ketertarikan belajar agama di NU kan ya monggo bergabung di IPNU IPPN. Sangat luar biasa loh. Dan jujur saya kan dari umum nggak pernah itu ada yang ngopi-ngopi ngajak-ngajak sama sekali. Kita mencoba hadir untuk mereka. Ya, dan bayangkan kalau era saya era saya kan nggak ada Mas. Medsos nggak ada, HP nggak ada. Parahnya kayak apa? Tapi sekarang oke, ada 2 tadi ya, ada lagi. Ada lagi Pak. Ya. Nanti kita pun juga akan melakukan advokasi kepada para pelajar ini agar pasca mereka sekolah nanti advokasi mereka bisa masuk ke perguruan tinggi negeri sekaligus advokasi beasiswanya. Bagaimana nanti kita melakukan advokasi beasiswa entah itu KIPK, entah itu LPDP, entah itu beasiswa Basnas dan sebagainya kan hari ini berbagai macam beasiswa untuk kuliah sudah disediakan oleh pemerintah. Sangat banyak. Tapi anehnya itu banyak teman-teman pelajar yang lulus mau kemana? Nggak ada biaya kok Mas, kita mau bekerja. Nggak bisa seperti ini kan. Kita punya beban moral. Pemerintah hari ini sudah memberikan beasiswa yang begitu luas kok sampai teman-teman IPNU juga iso kuliah. Ini salah siapa? Kan? Makanya kita mencoba memberikan akses kepada mereka. Kita buka ruang untuk mereka berkuliah. Alhamdulillah pun juga sudah 3 tahun ini Pak. Saya ngawal teman-teman IPNU IPPN di Pati untuk bisa kuliah di beberapa daerah baik Jogja, Semarang dan lain sebagainya. Nyatanya juga lumayan. Sudah 30 lebih yang kita distribusikan sejak 2020 itu baru 2 anak karena pertama Pak 2021 itu ada 10 anak. 2022 kemarin ada 18 anak. Ada sesuatu yang istimewa nggak itu harus berprestasi harus karena kita kan memang mengadvokasi mereka yang secara finansial kurang mampu dan mereka juga kader IPNU IPPN. Lalu banyak pertanyaan. Kalau nggak IPNU IPPN bagaimana Mas? Ya monggo bergabung kan. Toh juga kita nggak harus membatasi yang kader yang lama harus yang aktif. Iya. Lagian kalau gabung IPNU kenapa sih? Kan juga nggak masalah. Nggak ada susahnya juga itu loh. Kita juga dan sekarang itu lebih lebih membuka Mas. Jadi kalau sekarang ada anak nggak bisa kuliah saya juga heran. Online kita juga bisa online jualan. Saya tuh lebih tertarik kayak gitu. Saya tuh tanya teman nih. Saya tuh buka bubur kacang hijau, jualan koran, jualan buah. Tapi dalam tanda kutip orang tua sebenarnya mampu. Tapi karena memang hobi saya kayak gitu. Jadi untuk orang yang bilang saya kok nggak mau kuliah itu salah. Dan ada sesuatu yang nggak pas itu karena pemikiran mereka lah kuliah balik-balik itu loh ada itu dan ini salah loh karena investasi SDM itu nggak bisa diukur dengan itu gitu loh ya. Dan setelah itu bayangkan era sekarang ibu saya itu sampai detik ini ibu saya itu SD nggak lulus dulu jadi buta huruf pengajar uangnya nggak umum ikut B3B juga nggak selesai nggak bisa era ini. Tapi setelah era kita besok kita sebagai orang-orang tua ke depan, anak-anak kita kayak apa? Ini kalau tidak ada tadi benar, tentu masuk dari organisasi panjenengan membaur dengan itu repot juga. Dan saya sangat setuju visi panjenengan umum harus dilibatkan Mas, karena potensi di sana itu juga sangat besar. Gitu. 3 itu berarti? Masih ada lagi. Sama kan? Selanjutnya itu saya ingin mereformulasi meramu pengkaderan non formal pilihan berbasis potensi kader di tubuh IPNU IPPNU. Karena kalau pengkaderan formal kan sudah diatur oleh pusat. Mustalak mutlakut itu tidak bisa dinegosiasikan. Itu sudah baku yang ada di tubuh IPNU IPPNU. Tapi untuk pengkaderan yang sifatnya non formal berupa pelatihan-pelatihan, rata-rata kan memang diadakan sesuai kebutuhan. Tapi rata-rata teman-teman di bawah di PAC, di komisariat, di ranting itu kan mengadakannya tanpa ada riset sebelumnya, tanpa ada pemetaan konsep yang matang, outcome impact kegiatannya tidak jelas. Nah itu yang membuat follow up dari kegiatan itu tidak ada. Itu yang membuat saya eman-eman loh, IPNU IPPN itu tidak ada anggaran. Maksud sekali mengadakan kegiatan tanpa ada bekas kan nggak enak. Maka saya coba nanti merumuskan gagasan bagaimana ini ada pengkaderan non formal pilihan, katakanlah kalau mau mengadakan kelas menulis nanti silabusnya seperti ini, kurikulumnya seperti ini, narasumber seperti ini pun kita bantu jembatannya mencari narasumber yang capable di bidangnya. Kalau mau buat kelas desain grafis seperti ini, kelas IT seperti ini, kelas public speaking seperti ini, kelas lain sebagainya. Jadi pada intinya
bagaimana kelas-kelas tersebut tadi Pak, seperti yang saya sampaikan di awal, bisa menjadi ruang belajar mereka agar kalau Gatot Kaca punya otot kawat belum mesti mereka itu punya soft skill dan passion yang mumpuni untuk menghadapi bonus demografi lah katanya hari ini. Dan yang jelas tetap berkesinambungan. Tadi benar itu, nggak cuma sepotong-sepotong ya. Potong-sepotong dan ternyata ya tadi outcome-nya nggak jelas itu tadi. Saya pikir itu ya teman-teman sangat luar biasa. Mungkin ini adalah awal dari apa yang panjenengan sampaikan. Nanti saya juga ikut berdoa lah supaya ada kader kita, kader panjenengan ya teman-teman panjenengan bisa dan kiprah di tingkat provinsi maupun nasional sehingga bisa mewarnai pemikir-pemikir muda ini tidak buntu idenya, tapi bisa bereksplorasi untuk tingkatan yang lebih tinggi gitu. Mungkin ada hal yang mau disampaikan yang lain? Cukup. Dari tagline Pak. Ya sebagai penutup monggo dari PC dulu. Ini tagline pelajar Edupati, itu pelajar Edupati berkarya. Kita mendorong para pelajar Edu supaya berprestasi Pak. Berprestasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk karya yang kita hari ini kompetisikan yang menghasilkan sebuah prestasi. Dan hari ini kita mendorong itu semuanya kepada para pelajar, jangan sampai kita berkecil hati. Ayo kita hari ini berprestasi. Berprestasilah itu. Oke, mungkin dari PW sebagai kesan pesan dan penutup tagline ya Pak. Ya boleh. Salam buat teman-teman, kalau gajah mati kan meninggalkan gading, badak mati meninggalkan sula, manusia mati kan tinggal nama. Maka saya selalu ngomong teman-teman, bagi saya di IPNUI PPNU itu sekali mengabdi selamanya menginspirasi. Bagaimana pengabdian kita di organisasi itu mampu menjadi maslahat, manfaat dan inspirasi banyak orang untuk menularkan kebaikan-kebaikan itu ke lebih halayak yang sifatnya lebih luas lagi. Memberikan energi positif itu yang jelas. Pak Pepe. Karena saya berangkatnya juga dari Pati. Dan kebetulan Pati itu gaungnya Pati punya hashtag Pak, kalau jenengan cari di Instagram, di Facebook, hashtagnya Pati Bumi Literasi. Kalau Pak Sugiharto itu punya simbol gini, serba-serbi S3, serba-serbi Sugiharto. Karo gini apa gini Pak? Gini ya? Ini pistol ini. Pistol ya? Kalau Pati punya logo gini Pak. L. Pati Bumi Literasi. Oh gitu gini ya. Tapi sebenarnya kita itu hampir sama Pak. Karena sudah sejiwa itu. Tinggal digabungin aja. Iya. Mungkin lain waktu kita bisa berkolaborasi dalam bentuk program ya. Kita juga bisa bersinergi untuk hal-hal yang bersifat positif ke anak-anak muda. Dan tentunya kita juga akan melibatkan stakeholder ataupun pihak-pihak yang berkompeten ya, juga kita mudah-mudahan, maksud saya tidak terhenti di sini, tapi ke depan kita bisa mencetuskan sesuatu untuk kita tinggalkan tadi nama dan lain sebagainya ya, gitu ya. Gitu teman-teman, terima kasih rawuhnya. Saya sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata dan tingkah. Dan apapun itu, persaudaraan ini harus berlanjut sampai kapanpun. Oke, gitu ya, terima kasih. Salam S3, sedulur Sugiharto. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.